Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan video kami, praktikum kami, yaitu tentang proses penetasan telur ikan moli hingga menjadi larva. Nah, di sini ada anggotanya yaitu Muhammad Aldi Pradana, Nando Ferdiansa, Chandra Wijaya, Sri Dinda, Al-Inayat Ezra, dan Muhammad Zulfikri. Baiklah, langsung saja kita ke hasilnya, yaitu pertama, pigmen pada larva ikan. Yang pertama itu, berbagai warna-warni indah pada ikan. Pada dasarnya itu dihasilkan oleh sel-sel pigmen chromatophore yang terletak di dalam kulit ikan. Yang kedua, sel-sel tersebut itu masing-masing mempunyai nama sesuai dengan jenis-jenis pigmen yang dikandungnya, yaitu yang pertama itu ada melanophorus atau muncul 1-3 jam setelah pembuahan di embrio. Melanophorus ini merupakan sel yang mengandung pigmen hitam atau coklat hitam yang dikenal sebagai melanin. Terus yang kedua yaitu ada erythophorus, terdetek pertama di mata. Nah, erythophorus ini merupakan sel yang mengandung pigmen merah. Terus yang ketiga ada xanthophorus. Biasanya terdetek pertama di punggung pada ikan. Nah, xanthophorus ini berisi pigmen kuning. Nah, untuk yang keempat itu ada leucophore, yaitu pertama terlihat di punggung juga. Nah, guanophorus atau iridophorus tidak mengandung pigmen. Sel ini mengandung kristal-kristal guanin yang mampu memantulkan atau memandarkan cahaya ke dalam komponen warna penyusunnya. Nah, apabila Anda melihat tampilan warna metalik pada ikan mas koki ataupun warna perak pada berbagai jenis ikan tertentu atau warna pelangi pada ikan cupang, nah itu merupakan salah satu unjuk kerja dari iridophore. Warna yang dihasilkannya itu sering disebut sebagai iridescentia. Nah, sumber pigmen yang baik adalah pakan yang mengandung karoten jenis. Ada xanthophyll. Nah, xanthophyll ini dengan konsentrasi 20-60 mg per kilogram pakan. Dapat diperoleh dari udang rebon ataupun tepung udang, rumput laut, daun alfalfa, dan daun tepung kelopak bunga marigold. Nah, yang kedua itu dari astaxanthin dan xanthaxanthin merupakan dua jenis pigmen karoten yang juga berperan dalam pembentukan warna. Nah, selain itu dapat membantu proses reproduksi dan meningkatkan proses metabolisme. Selanjutnya, pergerakan larva ikan. Nah, yang pertama, pergerakan renang larva ikan ini dikenal dengan nama jerky motion. Yang kedua, pada pergerakan ini terlihat larva itu berenang menuju ke permukaan air. Kemudian ia membiarkan dirinya itu turun. Kemudian dia membiarkan dirinya itu turun terbawa arus secara zigzag mengikuti aliran air. Ketiga, larva yang aktif dapat dilihat dari pergerakan renangnya yang sangat aktif. Nah, pergerakan aktivitas larva ini akan mempengaruhi laju penyerapan kuning telur saat larva berkembang dari prolarva hingga menjadi postlarva. Efisiensi penyerapan kuning telur yang tinggi ini dapat terjadi akibat aktivitas larva yang rendah, sehingga nantinya kuning telur itu lebih banyak terserap pada saat pertumbuhan ikan. Nah, selanjutnya itu ada hormon pada larva. Hormon pada larva pertama itu ada di sini ada hormon tiroid atau TSH, berperan penting dalam proses transisi dari larva ke tahap juvenil ikan. Nah, pentingnya hormon ini sudah diketahui pada perkembangan vertebrata. Sudah diketahui dengan aktivitas kelenjar tiroid yang diatur oleh TSH dan disekresi oleh thiotrophus dari hipofisis. Nah, dengan demikian, TSH ini memainkan peran penting di dalam perkembangan sistem endokrin larva ikan dan dapat bertindak sebagai indikator awal dan tingkat aktivitas folikel tiroid. Nah, selanjutnya itu ada kortisol. Kortisol ini memiliki efek langsung terhadap perkembangan metabolisme, sistem kekebalan, dan stres.
pada ikan. Nah, kortisol ini dapat berinteraksi dengan hormon lain selama perkembangan seperti TSH dan GH. Kortisol lebih meningkat dengan metamorfosis dan berperan penting selama transformasi larva. Penggunaan hormon TSH dan kortisol ini berpengaruh pada kecepatan metamorfosis larva. Nah, baiklah, itu aja mungkin hasil dari video kami ataupun rangkuman dari hasil praktikum kami itu tentang proses penetasan telur telur ikan moli hingga menjadi larva, dan di sini juga ada materi-materi yang telah kami pelajari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.